Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, diberikan kemudahan rezeki, kelancaran dalam segala urusan, dan selalu dilindungi dimanapun berada. Kali ini aku mau sharing video tentang gimana caranya masak kering kentang Mustafa supaya hasilnya garing, renyah, kriuk, dan juga awet tahan lama. Kebetulan aku lagi ada orderan kering kentang Mustafa sebanyak 2,5 kg. Jadi sekalian aku buatin videonya gimana caranya masak dari awal sampai akhir. Tonton videonya sampai selesai ya supaya nggak ketinggalan tips-tips yang penting. Langkah pertama yaitu pemilihan bahan baku yang berkualitas. Kentang yang kita pakai itu harus benar-benar bagus ya, nggak ada yang busuk maupun yang rusak. Kalau ukuran kentang nggak jadi masalah, mau besar mau kecil itu sama aja. Nanti hanya akan berpengaruh di jumlah waste atau sampah yang dihasilkan. Langkah kedua yaitu proses pengupasan. Yang harus diperhatikan dari proses pengupasan kentang yaitu kentangnya harus benar-benar bersih dari kulit maupun bagian yang rusak atau busuk. Karena kalau tidak bersih, bagian kulit ataupun kentang yang rusak nanti bisa menjadi gosong saat digoreng. Sebenarnya untuk kentang ini boleh dikupas, boleh juga enggak. Kalau enggak mau dikupas, boleh dicuci kulitnya sampai bersih ya. Kalau aku sendiri, aku lebih suka yang dikupas karena aku bisa lihat bagian dalam kentang. Karena kentang yang terlihat luarnya bagus, belum tentu dalamnya itu bagus. Sesuaikan dengan prinsip masing-masing ya. Please dicatat. Saat mengupas, aku pakai pisau khusus buat ngupas kulit ya. Itu memudahkan untuk mengupas apapun, nggak cuma kentang. Selain itu aku juga pakai pisau biasa, itu fungsinya buat menghilangkan atau memotong bagian yang busuk atau rusak. Aku juga pakai sarung tangan plastik tapi lagi habis, jadinya aku pakai plastik kresek aja. Fungsinya supaya biar tanganku nggak kelihatan kotor kayak gini kan. Yang pakai sarung tangan plastik itu lumayan bersih, dan yang nggak pakai atau yang pegang pisau itu lumayan kotor. Soalnya getah kentang kalau udah bercampur sama tanah dan kena tangan itu akan susah hilangnya. Plastik putih yang isinya kulit dan juga waste proses pengupasan itu beratnya kurang lebih 1 kilo ya. Nah, kentang yang udah dikupas bisa langsung dicuci bersih supaya tidak berubah jadi kecoklatan. Kentang yang aku olah kali ini totalnya ada 8 kg. Kebetulan ini aku belinya pas siang-siang ya, jadi kebagian yang udah kecil-kecil kentangnya. Tapi karena belinya di tempat langganan, jadi harganya juga berbeda. Di sini kentang yang aku beli sekilonya Rp14.000. Normalnya kalau harganya lagi nggak naik itu kurang lebih Rp15.000-Rp17.000. Ada juga yang jual Rp20.000. Jadi harus pinter-pinter cari tukang jualan sayur yang bisa jadi supplier nextnya nanti ya. Karena biasanya aku kalau beli kentang itu sekali beli bisa 3-10 kilo tergantung jumlah pesanan. Lanjut ke langkah ketiga yaitu proses pemarutan kentang. Alat parut yang aku pakai ini masih manual ya. Kemudian aku juga pakai sarung tangan, fungsinya untuk melindungi tangan supaya nggak keparut. Kentang ini lumayan licin ya kalau diparut manual. Jadi supaya K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja tetap terjaga, kita harus pakai APD atau alat pelindung diri berupa sarung tangan ini dalam proses pemarutan kentang. Selain itu, kering kentang Mustafa Delicious itu kan juga udah bersertifikat halal ya. Jadi untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi darah dari tangan yang terparut, maka harus pakai sarung tangan. Walaupun nantinya kentangnya juga dicuci dulu sebelum digoreng. Yang perlu diperhatikan dari proses pemarutan kentang ini adalah usahakan kentangnya ditekan lumayan kuat ke arah alat parut supaya hasil dari ketebalan kentangnya nanti seragam. Kalau kentang parutnya hasilnya nggak seragam, saat digoreng pun hasilnya juga kurang bagus. Kentang goreng yang ukuran ketebalannya lumayan bagus itu saat dibumbuin tidak mudah hancur, sedangkan sebaliknya kentang yang sudah digoreng dengan ukuran tipis itu bisa mudah hancur saat dibumbuin. Nah, ini kentangnya baru aku parut setengahnya ya, soalnya wadahnya nggak muat kalau diparut semua.
Jadinya aku rendam dulu pakai air supaya nggak berubah jadi coklat dan aku lanjut nyelesain kentang yang belum diparut. Selanjutnya, proses keempat yaitu pencucian kentang yang udah diparut. Tujuan dari proses pencucian kentang ini yaitu untuk menghilangkan pati yang terkandung dalam kentang. Pati ini kalau nggak dicuci sampai bersih bisa bikin kentang yang digoreng saling lengket satu sama lain dan hasilnya kurang kering atau kurang kriuk. Kalaupun digoreng sampai kering itu pasti butuh waktu yang lebih lama daripada kentang yang dicuci bersih hingga patinya berkurang banyak. Nah, di baskom coklat kelihatan kan ya kalau airnya lumayan keruh. Ini nanti lama-kelamaan kalau nggak dibilas, airnya bakal berubah jadi kecoklatan bahkan sampai hitam. Air di baskom coklat ini adalah air rendaman kentang yang belum dibilas sama sekali. Jadi, kentang yang aku pindah dari baskom coklat ke baskom pink itu adalah bilasan pertama ya, atau pencucian pertama. Karena masih ada kentang yang tersisa, jadinya air di baskom coklat ini aku tuang ke saringan ya buat nangkap kentangnya. Nah, di sini terlihat ada endapan putih yang lumayan banyak ya, itu adalah pati kentang. Kalau kentangnya direndam terlalu lama dan nggak dibilas, pati ini akan berbau kurang sedap dan bisa membuat kentangnya mudah lembek. Jadi emang harus rajin dibilas ya. Nah, untuk pencucian kedua, ini aku bagi dua lagi ya kentangnya, karena kalau di satu wadah itu nggak cukup. Kemudian untuk pencucian ketiga, aku ambil 2-3 genggam kentang dan aku cuci pakai air mengalir sambil diaduk supaya lebih kesat hasilnya ya, karena patinya lebih banyak yang tercuci. Ulangi proses pencucian tersebut sampai kentangnya habis ya, dan terlihat kan di kentang terakhir ini udah nggak ada lagi endapan pati di baskomnya. Selanjutnya ada langkah kelima yaitu penggorengan kentang. Pastikan minyak yang dipakai itu adalah minyak baru ya. Jangan pakai minyak yang sebelumnya udah dipakai buat goreng selain kentang. Kenapa? Karena nanti kentang ini akan menyerap semua aroma yang ada di minyak itu. Jadi saat dibumbuin bisa bikin aroma bumbu dari kentang mustofanya jadi kurang wangi. Pastikan juga saat menggoreng minyaknya jangan terlalu penuh dari wajan yang dipakai untuk menggoreng. Karena nanti kalau kentangnya udah dimasukkan itu bisa menimbulkan buih yang lumayan besar. Masukin kentangnya juga harus bertahap ya. Jangan sampai kentang yang ada di satu wadah penyaringan itu langsung dimasukin sekali masuk ke dalam minyak yang udah panas ya. Kalau minyaknya terlalu penuh di wajan dan masukinya sekaligus, minyaknya bisa tumpah dan itu akan sangat berbahaya. Jadi harus tetap safety first ya teman-teman. Menggoreng kentang ini juga nggak perlu terlalu sering dibolak-balik ya. Jadi cukup 2-3 kali dibolak-balik aja. Kalau aku biasanya pengadukan pertama tuh ada di setelah kentang masuk ke dalam minyak. Itu perlu diaduk, diratakan di dalam minyaknya supaya kentangnya nggak gumpal ya. Kemudian yang kedua, setelah kentangnya mulai mengering atau seperti yang tertampil di video ini ya, ini juga perlu diaduk lagi supaya kentangnya bisa matang merata dan nggak ada yang gosong di pinggir-pinggirnya. Dari pengadukan pertama ke pengadukan kedua ini lumayan lama ya, jadi bisa aku tinggal sambil duduk atau sambil ngerjain yang lainnya. Tapi jarak pengadukan kedua dan pengadukan ketiga itu biasanya sebentar karena kentangnya udah mulai matang ya. Jadi nggak bisa ditinggal-tinggal, harus dipantau. Pengadukan ketiga itu biasanya sesaat sebelum kentang itu diangkat dan ditiriskan. Waktu yang dibutuhkan untuk menggoreng kentang ini sekitar 15 menit dengan api besar. Nah, kalau kentangnya udah kuning keemasan, bisa langsung diangkat pakai peniris.
Jangan lupa minyaknya disaring dulu sebelum dipakai untuk menggoreng kentang selanjutnya ya, supaya hasilnya tetap bagus dan gak ada kentang yang hancur atau yang remuk ini. Lebih mudah lagi kalau ngangkat kentangnya langsung pakai penyaringan ya. Ini dia kentang yang udah kita goreng. 1 kg bahan baku kentang itu bisa menghasilkan kurang lebih 300 gram kentang goreng. Lumayan banyak ya penyusutannya. Dari semua rangkaian proses pembuatan kering kentang Mustofa, proses penggorengan ini emang yang paling banyak menyita waktu ya. Dari 8 kg kentang itu aku bisa sampai 2 jam menggorengnya karena cuma pakai 1 tungku kompor yang nyala. Kalau pakai 2 bisa lebih cepet, tapi karena aku sambi-sambi jadi pakai 1 aja. Selain itu, proses penggorengan kentang ini juga bisa bikin perabotan di sekitar kompor dan juga lantai itu kena cipratan minyak. Jadi kita juga harus hati-hati ya karena lantainya licin. Lanjut ke langkah keenam yaitu proses pembumbuan kentang. Sekali masak, biasanya aku buat untuk 500 gram kering kentang Mustofa ya, karena kapasitas wajanku cukup untuk segitu. Ini dia bahan-bahannya. Karena pesanannya itu rasa manis gurih, jadi nggak ada penambahan cabai ya. Yang pertama, panasin minyak dulu sebanyak 1 centong sayur. Kalau udah panas, masukkan bumbu halus, ini bawang merah dan bawang putih dengan perbandingan sama 1:1 yang udah dimasak hingga matang juga. Jadi dia nggak perlu dimasak lagi sampai matang. Kemudian langsung aja masukkan daun jeruknya. Matangkan dulu daun jeruknya. Setelah itu baru ditambahkan gula, garam, penyedap, dan juga kaldu ayam. Aduk rata semuanya, lalu tambahkan air secukupnya supaya mempermudah gulanya bisa cepat larut. Resep lengkapnya ada di deskripsi ya. Nah, ini gulanya udah mulai larut ya. Di situ terlihat muncul gelembung-gelembung yang lumayan banyak, tandanya airnya masih banyak juga. Tips supaya kentangnya itu kriuk, kandungan air di bumbunya harus seminimal mungkin. Jadi ini sambil diaduk-aduk supaya airnya cepat menguap. Dan kalau gelembungnya udah mulai berkurang atau tinggal sedikit, kentangnya bisa langsung dimasukkan dan diaduk rata. Saat mengaduk kentangnya, api harus tetap menyala ya, tapi pastikan apinya yang paling kecil. Kalau apinya nggak nyala, bumbunya bisa lebih cepat mengeras, jadi nggak bisa rata. Ngaduk kentang ini juga harus hati-hati banget ya, jangan terlalu ditekan supaya nggak mudah hancur. Lamanya waktu untuk ngaduk kentang ini yaitu 15 menit ya. Kalau mau lebih kering lagi atau lebih kriuk lagi, boleh ditambahin waktu ngaduknya atau boleh juga dimasukin ke oven. Jadi selama 15 menit itu harus diaduk terus supaya nggak ada yang gosong ya. Biasanya setelah selesai ngaduk, kentangnya aku diemin dulu di wajan sampai setengah dingin. Habis itu aku pindah ke baskom dan ditunggu sampai dingin, baru lanjut ke proses pengemasan. Langkah terakhir yaitu proses pengemasan. Di sini aku pakai thin wall 1000 ml dan 1500 ml. Untuk stikernya aku pakai bahan vinyl glossy ukurannya 9x7 cm. Menurutku bahan stiker ini tuh bagus karena kalau dilepas dari wadahnya nggak ninggalin bekas lem. Sebelum dikemas, ini aku mixing dulu ya, atau aku campur dulu supaya rata, karena aku masaknya 4 kali. Jadi biar di setiap wadah rasanya sama, itu harus di mixing. Pesanan kali ini ada 250 gram dan 500 gram kering kentang Mustofa. Untuk 250 gramnya ada 6 wadah dan 500 gramnya ada 2 wadah. Buat yang tanya kok ngemasnya di lantai sih, tenang ya, ini udah aku pel sebelum aku pakai buat ngemas.
Biasanya aku ngemas di meja, tapi karena aku udah hampir seharian ini berdiri ya, jadi aku pilih di lantai yang bisa sambil duduk, tapi udah aku pastikan kalau lantainya bersih. Sedikit cerita, aku mulai jualan kering kentang ini dari tahun 2017. Waktu itu aku masih kerja ya, tapi karena hobi masak, jadi masakan apapun dicoba dimasak. Ternyata kok responnya bagus, jadi berjalanlah sampai sekarang dan sampai dapet sertifikat halal. Varian rasanya ada gurih, manis, manis gurih, pedas manis, dan juga pedas gurih. Bisa juga ditambahin teri atau kacang. Untuk pilihan beratnya ada 125, 250, 500 gram, dan 1 kilo. Kering kentang ini aku saranin habis dikonsumsi sebelum 6 bulan ya. Bukan berarti setelah 6 bulan itu udah nggak enak dikonsumsi. Masih enak, cuma agak berkurang. Bisa aja dia melempem udah nggak kriuk lagi. Jadi tadi ada lebihan 100 gram kering kentang Mustafa. Ini biasanya aku pakai buat lauk sendiri ya. Ini aku mau coba makan ya, supaya kalian semua bisa tahu gimana sih kriuknya kering kentang Mustafa Delisas ini. Gimana, kriuk banget kan? Buat yang penasaran sama rasanya, boleh banget lo langsung di check out lewat link yang ada di deskripsi ya. Makasih banyak yang udah nonton videoku sampai selesai, yang udah subscribe, like maupun komen. Semoga semua videoku bermanfaat. Sampai jumpa.